Oke, berikutnya terkait dengan bukti audit. Apa itu bukti audit? Bukti audit merupakan informasi yang digunakan oleh auditor dalam mencapai kesimpulan yang mendasari opini auditor. Jadi, auditor ini membuat atau menyatakan opininya tidak tanpa dasar, ya. Tidak tanpa dasar artinya harus memiliki dasar dalam menyampaikan opini. Dan salah satu dasarnya itu adalah bukti audit. Oke. Bukti audit ini mencakup informasi yang terdapat dalam catatan akuntansi yang mendasari laporan keuangan dan informasi lainnya. Oke. Nah, ada kuantitas bukti audit dan kualitas bukti audit. Kalau kuantitas bukti audit secara simpelnya adalah merupakan sedikit atau banyaknya bukti audit yang dikumpulkan oleh auditor. Ya, sedikit atau banyaknya bukti audit ini bisa tergantung nanti dari risiko audit yang sudah dinilai oleh auditor. Semakin tinggi risiko auditnya, maka semakin banyak pula atau semakin tinggi pula kuantitas bukti audit yang dikumpulkan. Atau semakin rendah pengendalian internal klien, maka akan semakin tinggi kuantitas bukti audit. Oke. Berikutnya adalah kualitas bukti audit. Nah, kalau kualitas ini bukan terkait dengan jumlah ya, bukan terkait dengan banyak atau sedikitnya, tapi terkait dengan relevansi dan keandalan bukti audit. Nah, handal atau tidaknya bukti audit itu dipengaruhi oleh sumbernya, diperoleh dari mana. Semakin independen sumber bukti audit tersebut, maka semakin relevan dan semakin handal bukti audit tersebut. Oke, nah, apa saja jenisnya? Ada physical examinations, ya, ada pengujian fisik, ada konfirmasi, documentations, analytical procedure, inquiry, recalculation, reperformance, dan observations. Ya, nanti ada yang lebih sederhana. Oke, reliabilitas bukti audit. Nah, ini seperti yang disampaikan tadi, ya. Bukti audit yang relevan itu diperoleh dari sumber yang independen, kemudian yang dapat menggambarkan pengendalian internal, efektivitas pengendalian internal klien, kemudian dipahami oleh si auditor secara langsung, kemudian bisa berupa dokumen, dan dokumennya memang dokumen yang original, ya. Kemudian materialitas. Materialitas itu konsepnya adalah merupakan istilah yang digunakan untuk mengumpulkan suatu yang dianggap wajar untuk diketahui oleh pengguna laporan keuangan. Informasi itu dianggap material apabila tidak disajikannya atau jika terdapat kesalahan atas informasi tersebut yang dapat mempengaruhi keputusan yang diambil. Oke, dengan bahasa sederhananya adalah materialitas atau tingkat materialitas itu adalah suatu tingkat di mana dapat mempengaruhi keputusan, baik keputusan perusahaan maupun keputusan pengguna laporan keuangan nantinya. Ya, jadi tingkat materialitas, saya ulangi, adalah merupakan suatu tingkat di mana titik tersebut dapat mempengaruhi keputusan, terutama pengguna laporan keuangan. Oke. Materialitas ini harus direncanakan dari awal. Kenapa? Karena materialitas ini digunakan untuk memusatkan perhatian auditor pada materi yang lebih penting dalam laporan keuangan saat menentukan strategi auditnya. Kenapa? Kan akan ditemukan banyak hal nanti, akan diperoleh banyak temuan bisa saja pada saat pelaksanaan proses audit. Nah, dari banyak temuan tadi, auditor harus menentukan mana nih kasus-kasus yang lebih penting. Ya, bukan yang lainnya bukan berarti tidak penting, tapi prioritas mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Karena waktu audit juga sangat terbatas, sehingga tidak mungkin periksa seluruhnya, tidak mungkin dianalisis seluruhnya. Jadi analisislah yang material saja, yang mempengaruhi tingkat keputusan saja. Ya. Nah, dasar penentuan materialitas awal itu biasanya berhubungan dengan penentuan ada basisnya. Basisnya apa basis materialitas? Nah,
Basis materialitas itu adalah laba rugi sebelum pajak bisa, pendapatan bisa, total aktiva bisa. Ya, lalu dari basis ini tentukan nanti berapa persentase yang akan dipilih untuk menjadi dasar materialitasnya. Oke, kategori materialitas silakan Anda baca nanti. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi identifikasi tolak ukur menentukan materialitas secara keseluruhan. Ya, faktor apa saja yang mempengaruhi penentuan tingkat materialitas, silahkan anda baca ya. Kemudian penentuan materialitas keseluruhan dan materialitas pelaksanaan juga bisa dibaca. Nah, ini nih yang harus ada penjelasan. Operasionalisasi konsep materialitas dalam audit. Nah, jadi seperti tadi yang disampaikan bahwa dalam menentukan tingkat materialitas ada basisnya. Contoh, basisnya itu misalnya adalah laba dari operasi, ya, laba operasi, ya. Nah, berapa nilainya? 3% atau 7% lah. Misalnya, contoh di perusahaan A itu labanya adalah 100 juta. Maka tingkat materialitas yang ditentukan itu adalah antara 3% sampai 7%. Anggaplah ditentukan 3%. Maka tingkat materialitas perusahaan tadi adalah 3 juta. Artinya apa? Artinya ketika sudah ditentukan tingkat materialitas perusahaan A tadi 3 juta rupiah, maka ketika ada salah saji di bawah 3 juta, maka itu dalam tanda kutip ya, diabaikan saja. Ya, artinya tidak usah fokus ke situ. Fokuslah ke nilai-nilai salah saji yang di atas 3 juta. Karena batas materialitasnya adalah 3 juta. Ya, atau misalnya dasarnya adalah pendapatan atau pengeluaran. Jadi dari pendapatan klien yang akan Anda periksa, itu anggaplah misalnya pendapatannya 100 juta, yang kita bilang 100 aja supaya gampang, 100 juta, maka tentukanlah tingkat materialitasnya antara 1% sampai 3%. Anggaplah misalnya 1%, maka tingkat materialitasnya adalah 1% kali 100 juta adalah 1 juta. Maka ketika ada salah saji di bawah 1 juta, maka itu dianggap tidak apa-apalah begitu. Tapi tidak usah terlalu fokus ke situ. Maka auditor harus fokus saja ke temuan-temuan atau salah saji yang di atas 1 juta. Kenapa? Karena 1 juta dianggap tidak akan mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusannya, gitu ya. Oke. Atau misalnya aset. Nah, ambil 1% sampai 3% misalnya. Ketika asetnya itu nilai total asetnya itu 1 miliar, maka misalnya 1%, maka tingkat materialitasnya adalah 100 juta. Artinya ketika ada temuan yang di bawah 100 juta, maka tidak usah fokus ke situ dan dianggap laporan keuangan disajikan secara wajar karena tidak material ya, karena di bawah tingkat materialitas. Sehingga tingkat materialitas antar perusahaan, antar entitas itu beda-beda. Misalnya di perusahaan A tingkat materialitasnya 100 juta. Di perusahaan B bisa 150 juta. Di perusahaan C bisa justru 5 juta, itu sudah material. Tergantung. Ya. Oke. Kemudian lagi hubungan acceptable audit risk dengan materialitas dan bukti audit, silakan Anda baca. Oke. Ini bisa dibaca saja. Oke. Cukup untuk video kedua. Kita masuk ke video ketiga.